Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukri, NIM 19310420098. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang telah diberikan oleh Ibu dosen Siti Raihan SPD MPD dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Adapun materi yang telah Ibu berikan, yang pertama itu multiple intelligence, emotional intelligence atau EQ, perkembangan kognitif peserta didik, perkembangan moral dan spiritual peserta didik, perkembangan psikososial, perkembangan bahasa, strategi intervensi misbehave peserta didik. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu multiple intelligence. Menurut saya, multiple intelligence adalah kemampuan seseorang memecahkan masalah. Seorang ahli pendidikan lain dari Harvard University bernama Howard Gardner berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomo cerdas tidak cerdas. Garnet juga menentang anggapan cerdas dari sisi IQ atau intellectual quotient yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logiko-matematik, linguistik, dan spasial. Menurut Garnet, kecerdasan dalam multiple intelligence meliputi 1. Kecerdasan verbal linguistik atau cerdas kata. 2. Kecerdasan logis matematis atau cerdas angka. 3. Kecerdasan visual spasial atau cerdas gambar warna-warni. Kecerdasan musikal, cerdas musik lagu. Kecerdasan kinestetik atau cerdas gerak. Kecerdasan interpersonal atau cerdas sosial. Kecerdasan intrapersonal atau cerdas diri. Kecerdasan naturalisasi atau cerdas alam. Kecerdasan eksistensi atau cerdas hakikat. Emosi 2. Adapun materi yang saya berikan itu yang kedua, 2 emotional intelligence atau EQ. Menurut saya, emotional intelligence adalah kemampuan mengontrol diri sendiri, baik memecahkan masalah, merasakan emosi, menghargai orang lain, memotivasi diri sendiri, dan bertahan dalam frustasi. Menurut Goleman ada 5 kecerdasan emosi. 1. Kemampuan mengenal emosi diri sendiri. 2. Kemampuan mengelola emosi. 3. Kemampuan memotivasi diri. 4. Kemampuan mengenal emosi orang lain. 5. Kemampuan membina hubungan. Ketiga itu materi perkembangan kognitif peserta didik. Piaget membagikan skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang korelasi dengan yang dan semakin canggih sering bertambahnya usia. 1. Periode sensomotorik, usia 0-2 tahun, meraba dan menggigit benda. 2. Periode proporsional, usia 2-7 tahun, menganggap benda di sekitarnya hidup, pemikiran yang salah tentang hubungan sebab akibat. 3. Periode operasional konkret, usia 7-11 tahun, berpikir logis, memahami pemeliharaan dari angka, menyusun dan lainnya. 4. Periode operasional formal, usia 11 sampai dewasa, dapat berpikir tentang cara berpikir dan menggunakan sebagai panduan pemikiran, mampu mengevaluasi hipotetis dengan menguji pemecahan yang memungkinkan. Perkembangan moral dan spiritual peserta didik.
Yang pertama itu prakonfesional. 1. Menghindari hukuman. Contohnya, seseorang memiliki alasan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu karena untuk menghindari hukuman. 2. Keuntungan dan minat pribadi. Tindakan dilakukan diperhitungkan apa yang akan didapatkan olehnya. Konvensional, menjaga sikap orang baik. 4. Memelihara peraturan. Adapun pasca konvensional, orientasi kontrasosial. 6. Prinsip etika universal seseorang. Sini saya akan menjelaskan sedikit orientasi kontrasosial. Setiap orang memiliki latar belakang dan situasi yang berbeda. Tidak ada yang absolut atau pasti ketika memiliki sebuah kasus. Hak-hak individu harus dilihat bersama dengan hukum yang ada. Adapun prinsip etika universal seseorang menggambarkan prinsip internal seseorang. Contohnya, saya melakukan hal yang dianggap benar walaupun bertentangan dengan hukum yang ada. Perkembangan psikososial. 1. Percaya versus tidak percaya sejak lahir 1 tahun. 2. Otonomi versus malu atau ragu-ragu antara usia sampai 3 tahun. 3. Inisiatif versus rasa bersalah antara 4 sampai 5 tahun. 4. Industri dan inferior, usia 6 sampai 11 tahun. 5. Identitas diri versus kekacauan peran, usia 12 sampai 18 tahun. 6. Keintinan dan pengasinan, usia 18 sampai 19 tahun sampai 30 tahun. 8. Integritas dan kekecewaan, usia 60 tahun ke atas. Adapun perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa meliputi usia 0 sampai 6 bulan. Komunikasi lewat tangisan koin. Contohnya U atau A. Usia 3 bulan mulai mencari sumber suara yang didengar. Usia 6 sampai 9 bulan mengerti nama orang dan benda, mulai paham konsep iya, tidak, habis, mulai babbling dan berorientasi. Usia 12 sampai 18 bulan menunjuk anggota tubuh atau gambar yang disebut orang waspada. Bila tidak ada kata berarti di usia 16 bulan. Usia 12 sampai 18 bulan menunjuk anggota tubuh atau gambar yang disebut orang waspada. Bila tidak ada kata berarti di usia 16 bulan. Usia 9 sampai 12 bulan menggunakan isyarat untuk menyatakan keinginan. Waspada bila ekspresi wajah kurang dan baik tidak menunjukkan dengan jari di usia 16 bulan. Usia 18 sampai 24 bulan. Anak mengalami ledakan bahasa, banyak kosakata baru, membuat kalimat dengan 2 kata, mama, mandi, naik sepeda. Senang mendengar cerita, 50% bicaranya dapat dimengerti orang lain. Waspada bila tidak ada kalimat kata yang dapat diucapkan. Usia 2 sampai 3 tahun, hampir semua kalimatnya dapat dimengerti. Anak mulai bisa memakai 2 sampai 3 kata per kalimat. Mulai memakai kalimat tanya, mengenal warna, huruf, bentuk dengan senang. Ingat, setiap anak mempunyai waktu dan tahap perkembangan masing-masing. Kalau kamu khawatir atau ada tanda waspada, sebaiknya konsultasi ke dokter anak. Adapun yang terakhir yaitu misbehave. 1. Strategi invensi perilaku-perilaku misbehave yang terjadi pada peserta didik melalui disiplin positif. Masalah pembinaan disiplin merupakan problematika kehidupan yang cukup luas. Secara umum, disiplin merupakan bagian dari latihan batin dan watak agar segala perbuatan seseorang sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Oleh karena itu, pengkajian mengenai disiplin juga meliputi perhatian yang ahli.
proses atau hasil pengarahan atau pengendalian keinginan, dorongan atau kepentingan demi suatu cita-cita atau untuk mencapai tindakan yang lebih efektif. Adapun tekniknya yaitu 1. Teknik disiplin otoritarian, 2. Teknik disiplin permisif, 3. Teknik disiplin demokratis. Strategi inversi perilaku misbehave yang terjadi pada peserta didik melalui disiplin positif, reinforcement positif dan negatif, punishment positif dan negatif, chaining and time out. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang saya sebut tadi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah sama dengan pendidikan dan bimbingan karena menekankan pertumbuhan di dalam disiplin diri dan pengendalian diri. B. Reinforcement positif dan negatif adalah prosedur untuk mempertahankan atau meningkatkan perilaku penguatan positif, adalah pemberian stimulus respon dan berfungsi untuk meningkatkan atau mempertahankan respon yang diharapkan. Seorang guru akan memberikan penghargaan pada siswa yang menunjukkan perilaku yang harapan agar kemudian siswa lain mengulangi perilaku tersebut atau melakukan perilaku yang serupa dengan perilaku yang diharapkan. Uang, kasih sayang, restu, senyuman, dan perhatian adalah contoh yang umum. D. Punishment positif dan negatif. Pada modifikasi perilaku, punishment diartikan sebagai sebuah teknik yang memiliki maksud spesifik. Saat analisis behavior berbicara mengenai punishment, mereka menunjuk sebuah proses di mana konsekuensi dari sebuah tingkah laku dapat menghasilkan penurunan kejadian tingkah laku di kemudian hari. Hal ini dapat berbeda dengan pemikiran kebanyakan orang mengenai makna dari punishment. Dalam pemakaian yang umum, punishment dapat berarti banyak hal. Kebanyakan dari pengertian tersebut tidak menyenangkan. Yang terakhir itu time out. Menurut Harris 1985 menyebutkan 3 tipe time out: exclusionary, non-exclusionary, dan isolation time out dengan istilah yang berbeda tetapi konsep sama. Airford 2010 menyebutkan 3 tipe time out. Pertama, exclusion, yang sama kayak tadi. Ini menempatkan anak di ruang yang terpisah. Di ruang anak menunjukkan perilaku masalah Harris. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kurang yang salah atau kata-kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Sekian video ini, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you